Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pertama yang diwarisi iblis oleh manusia atau untuk manusia adalah sifat kepalan tanggung. Apa itu sifat kepalan tanggung? Jadi ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan berpikir, udah salah, ya sekalian aja salah lagi. Ketika seseorang sudah basah ibaratnya, ya udah sekalian aja mandi. Namun pada realitanya, ketika kita menemui seseorang yang melakukan kesalahan, maka sudah diwajibkan untuk kita mengingatkan kepada mereka. Jangan sampai kita terjerumus atau membiarkan mereka terjerumus pada kesalahan tersebut. Karena itu sangat bahaya. Karena jika kita membiarkan mereka terjerumus dalam kesalahan, sama saja kita membiarkan iblis akan masuk ke dalam dirinya. Sama seperti halnya ketika seseorang membina warga binaan seperti narapidana atau orang yang mempunyai konflik atau masalah besar, maka harus dipahamkan kepada mereka atas sifat kepalan tanggung ini. Karena jika tidak dipahamkan kepada mereka, maka mereka akan berpikir, sudah melakukan kesalahan, ya sekalian aja salah. Contoh, ketika mereka sudah mengonsumsi narkoba, maka mereka akan berpikir, sekalian aja lah mengedarkan narkoba, menjual narkoba, dan lain sebagainya. Atau ketika seseorang sudah mencuri, maka mereka berpikir, sekalian aja lah merampas harta orang lain. Nah, ini adalah sifat yang sangat bahaya. Untuk itu, kita harus mengingatkan kepada mereka agar tidak terjerumus dalam sifat kepalan tanggung ini. Kemudian yang kedua, iblis mewariskan kepada manusia sifat sombong. Padahal Allah mengharamkan sifat sombong itu pada diri manusia. Dalam hadis qudsi disebutkan, keagungan adalah jubahku. Jadi sudah jelas, ketika keagungan itu milik Allah, hanya milik Allah, maka jika direbut oleh manusia, maka sudah pasti diharamkan surga baginya. Kenapa seperti itu? Karena ancamannya akan menghambat hidayah dan menghambat kebaikan-kebaikan yang ada dari Allah. Makanya orang yang sombong itu ketika dinasehatin, dia harus direndahkan dulu, dia harus menjadi yang lebih rendah atau rendah hati. Karena jika tidak, dia tidak akan bisa dinasehati. Dia tidak akan mendengarkan penasehat tersebut. Nah, kenapa tidak mau mendengarkan? Karena dia merasa dia mempunyai ilmu yang lebih tinggi. Padahal dalam kaidah disebutkan, orang hebat namun ketika dia sombong, maka dia sudah menjatuhkan kehebatannya. Jadi kaidah yang pertama adalah orang hebat ketika dia sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu juga banyak macamnya. Bisa hebat di dalam akademiknya atau bahkan hebat di dalam non-akademiknya. Ketika seseorang hebat dalam akademiknya, maka keluar kaidah yang kedua, bahwasanya orang yang berilmu, ketika orang berilmu itu namun dia sombong, maka pada saat itu juga dia sedang menjadi orang bodoh. Orang yang berilmu, ketika itu dia sombong, maka pada saat itu juga dia sedang menjadi orang yang bodoh. Karena sudah dipastikan ketika dinasehatin, dia tidak akan mau, dia tidak akan bisa, kecuali sama orang yang lebih tinggi levelnya. Bahkan, walaupun orang itu lebih tinggi levelnya atau lebih berilmu, dia akan masih tetap ngeyel, masih akan tetap menjawab. Nah, biasanya ketika orang pintar, namun dia sombong, maka ketika diingatkan dia tetap sombong, maka akan terbuka aibnya. Ketika sudah terbuka aibnya, maka dia akan melakukan perbuatan yang bodoh. Dan akhirnya, ketika melakukan hal yang bodoh, maka orang-orang akan menilainya dengan hal-hal yang negatif dan menjauhinya. Itulah sifat kedua yang diwarisi oleh iblis kepada manusia. Sifat yang ketiga adalah sambungan dari sifat sombong, yaitu ketika seseorang sudah sombong, lalu dia akan tertutup adanya rahmat Allah atau tidak melihat rahmat dari Allah, dan dia juga menantang adanya azab. Nah, ketika seseorang sudah menantang azab, maka dia akan berpikiran, ya udahlah neraka ini, ya udahlah nanti juga ada temannya, ya udahlah paling di neraka cuma sebentar. Nah, dari sifat kesombongan ini maka akan terakumulasi. Akhirnya seseorang yang sombong tersebut dan menantang adanya azab akan kehilangan rasa kepekaan pada dirinya. Setelah kehilangan rasa kepekaan, maka dia tidak akan mempunyai rasa takut atau was-was, khawatir atas ancaman dari Allah. Karena dia menantang adanya azab.
Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat 36 disebutkan andirni ila yaumi yub'atsun. Jadi ketika itu iblis ini berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku, umurku, atau panjangkanlah usiaku, umurku sampai hari kiamat, sampai hari yub'atsun, hari ketika manusia dibangkitkan. Selain itu, diantaranya dalam surat Al-Ma'arij ayat 1 yang berbunyi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', yang artinya adalah ada seseorang yang mengatakan kapan adanya azab yang pasti akan terjadi. Nah, selain itu ada juga seseorang yang mengatakan bagaimana bentuk azab itu, neraka itu bagaimana, ketika memang digambarkan adanya neraka, adanya azab, bentuknya itu seperti apa. Nah, kata sa'ilun di sini itu nakiroh. Ketika nakiroh tidak ada alif lam, maka itu untuk umum. Bahkan ini sifat yang diwariskan setan yang ketiga ini sifatnya umum dari zaman Nabi Nuh, lalu Nabi Lut, kaum Samud, bahkan zaman Nabi Muhammad setelah beliau wafat pun sifat ini ada terus gitu, akan terjadi terus walaupun modelnya berbeda, namun substansinya itu sama. Mereka akan menanyakan neraka itu bagaimana, kira-kira kalau masuk neraka itu seperti apa, azabnya itu bagaimana. Namun ketika mereka bertanya seperti itu, mereka itu mengolok-olok. Selain mengolok-olok, mereka juga mempermainkan dan meringankan. Mereka menganggap ringan adanya azab yang datangnya dari Allah. Lah, dalam lisan-lisan Yahudi, orang Yahudi dulu mengatakan juga bahwasanya udahlah nggak apa-apa masuk neraka, paling juga kita masuk nerakanya cuma sebentar, kan kita kaum yang dicintai oleh Allah, kan kita kekasih Allah. Lalu ketika itu terdengar oleh Allah, maka diviralkanlah langsung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran ayat 80, yang mana disitu mengatakan bahwasanya dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Jadi mereka sangat yakin bahwasanya kaum Yahudi ini tidak akan disentuh oleh api neraka lebih dari beberapa hari saja. Jadi mereka menganggap remeh atau meringankan adanya azab di neraka tersebut. Nah, akhirnya Allah menjawab pernyataan yang dikatakan oleh kaum Yahudi itu. Dalam surat As-Sajdah, Allah menjawab bahwasanya 1 hari di neraka sama seperti halnya 1000 hari di dunia. Lalu ketika mereka masih menantang adanya azab dan meremehkan dan merasa mereka bahwasanya mereka hanya beberapa hari di neraka, maka Allah menjawab lagi pada surat Al-Ma'arij bahwasanya 1 hari di neraka sama dengan 50.000 hari di dunia. Ketika ancaman itu mulai muncul, maka orang-orang akan mulai berpikir dalam surat Al-Imran ayat 24, mereka mulai berpikir, bagaimana ini jika 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 hari, bahkan 50.000 hari di dunia. Untuk itu, ketika kita mendapatkan orang yang berbuat kesalahan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan kelembutan agar mereka tidak terjerumus dalam kesalahan atau keburukan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.